Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sarapan pagi pakai roti. Jangan lupa selai stroberi. Bersihkan hati, sucikan diri. Isi Ramadan dengan kerendahan hati. Selamat datang bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah dan ampunan. Saya Insinyur Rudianto Chen, Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga di bulan yang mulia ini kita semua diberikan kekuatan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kita, serta memperbaiki diri dalam segala aspek kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Tadi kurang gairah. Iya. Ada apa sih, Rong? Gue hari ini lagi kurang gairah, Nong. Iya. Narik sepi, belum puasa. Orang-orang pada pulang kampung kali ya? Ya, gue liatin aja lu nih dari tadi, gue juga bingung. Ya, gue lagi pusing, Nong. Apa yang dipikirin nih, Rong? Lu gue masih punya tunggakan. Apa? Lah tunggakan. Setoran motor. Bini. Motor. Lah kredit, kalau kagak kredit motor mah dari mana? Salam, Bang. Iya nih, Bang. Apa mengganggu? Iya. Bang, ini Bang. Udah kredit 2 bulan, Bang. Ini atas nama siapa ini ya? Abang lah, ini Abang tanda tangan, Bang. Oh, iya. Atas nama. Udah 2 bulan loh, Bang, nunggak. Lu, Nong. Iya. Gimana tuh, Bang? Jadi gimana mau ditarik? Jangan tarik dulu lah. Iya, ini 2 bulan tapi harus dibayar, Bang. Iya. Ini saya udah di teleponin atasan nih, Bang. Ya mudah-mudahan lah. Iya, gimana nih, Bang? Gimana bulan depan kali ya? Iya, ya kalau bisa sih hari ini sih, Bang. Ya hari ini enggak. Udah 2 bulan. Kalau Iya. bulan depan 3 bulan dong jadinya, Iya, Bang. kalau hari ini nyerah dah. Nyerah. Tarikan juga lagi sepi. Ya, ini Iya. saya udah ditanyain atasan nih, Bang. Gimana dong, Bang? Gimana ya? Lama ini, Bang. Iya sih, artinya nama utang tetap Kan utang abang yang kan. teken perjanjian. Iya, yang nama utang tetap saya bayar.
Ya. Utang mah utang ya. Nanti juga kalau udah punya uang saya bayar. Berapa bulan Mang Karta? Ya. Udah lunas juga punya utang. Ya udahlah Bang, saya berharap secepatnya aja ya Bang ya dibayar. Ya mudah-mudahan lah. Iya, ya udahlah Bang. Ya. Oke Bang ya. Makasih Bang ya. Makasih ya. Ya. Jangan pakai lama-lama lagi Bang ya. Iya. Gua udah kasih waktu mundur nih. Iya. Jangan galak-galak ya. Enggak. Iya. Jangan lupa ya Bang ya. Iya. Itu maranin. Enggak. Kolektor. Lu mah tahu aja lagi. Mana bukan utang motor nong? Iya, ngutang motor juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ini ada apa bang? Kau lagi. 7 bulan nunggak angsuran. Ya galak amat sih bang. Mau dibayar nggak? Galak lah. Ya sabar. Sudah capek kami melawan kau ini. Kau nggak punya uang. Tenang. Coba lihat dulu. Gayakmu ke uang tarik. Ini 1 juta. Ini 1 juta. Ini berapa? Kau jual aja ini. Mau bantu apa? Utangmu. Tarik motornya nggak? Saya tarik motornya. Galak-galak amat si kolektor ya. Kau diam. Sabar Diam, kau. kagak? Kamu tuh nipu terus. Siapa kau? Bohong terus. Apa now? Laki-laki aja nipu. Apalagi perempuan. Mana? Sabar bang. Ini juga macam-macam aja gayamu. Ini kagak kan baik-baik. Apa? Bosan. Udah berapa bulan? Bang. 7 bulan lu enggak? Bang, rambutmu hitam, aku dulu hitam. Sampai putih gak boleh bayar dia. Abang nggak tarik itu deh. Bang, Bulan saja. Motor di mana saya tarik kau nggak? Kamu tuh suka bohong. Cowok aja yang bohong, perempuan nanti yang bohongin. Itu berarti gua nggak apa galak banget jadi orang. Apa kau? Kecil-kecil kau. Kuncik kau. Jangan kau. Apa? Siapa yang bang? Emang sao kecil. Kuncik kau. Lu pada kayak hati gua bilangin gua. Hah? Gua bilang sabar, ntar juga gua bayar. Jadi, apa momenmu? Mau main-main nih bang? Mau main-main nih? Ulah-ulah pas Pakai sabaran. Ulah si Adi. Eta nyokot bedog salah ieu lain bedog PA. Mau main-main nih bang? Mau main-main ya? Lain mah korek. Bedog mah ieu Udah. bedog. Lah ieu naon eta? Korek nom. Mana gayamu? Gayamu gimana gayamu? Ulah-ulah gitu. Ulah pasti adi dieu. Apa Ieu mah itu pangkalan. ulah-ulah? Tapi arek bapak rek nyoba aing ieu ya. Nanti saya bayar bang. Bro, kau translate dulu ini. Ini kamu tuh pendidikan pendek, Apa itu? nggak percaya saya. Pendek-pendek juga. Mana gayamu? Jadi Mana? pendek ya. Mana gayamu? Hayo sana yo. Sudah. Mau main-main dia bang. Betul. Mau main-main ya. Main kau. Ayo main. Oke. Main kau. Mau main kau. Pangkalan ojek. Ini bang. No. Mana bocahnya? Bang, ini bang. Ini dia mana? Nih lah. Oh, lu. Kolektor lu. Apa lu enggak lu? Lu nyariin, ya lu anak muda sini lu. Ganggu-ganggu lu. Wah, bang beri bang. Lu marah apa nafsu sih? Kagak. Marah sama nafsu sama. Nah marah begitu. Lu gue bilangin. Apa bang? Lu jangan macem-macem di kampung gua. Habis aja lu. Hajar bang. Hajar bang. Tahu gua. Hah? Hajar. Hajar bang. Nih. Debt Dia. collector. Lu Dia nih. berani nagih-nagih. Iya, pada kabur Jangan anak-anak. macem-macem lu. Hah? Alam siapa nih? Bisa rusak nih. Gas. Naga hati gua. Iya, jangan dah. Lu bisa ngomong nggak? Tahu lu ya. Jangan main HP mulu. Wah, dia Sekarang lagi gua tanya. ngincer itu, dia lagi Gua ngincer tanya itu. lu. Hah? Lu udah lama jadi debt collector? Nggak ada debt collector kan? Nah, terus apa? Lu ngapain di sini? Serak banget nyanyi mulu lu. Tahu emang. Main ML, Mobile Legends. Masya Allah, astagfirullahaladzim, mulutnya nih anak kecil ya bener-bener. Enggak, gua tanya, ini lu bener apa kagak sih dia? Ini ya katanya di pangkalan ojek. Pangkalan katanya ojek nih. banyak. Kagak yang sini, katanya yang di sini. Sini gue bilangin. Nama lu Imron. Apa sih nama? Namanya Simon katanya. Lu Imron. Simon bang. Mon, lu ngaku sekarang. Lu bener debt collector apa kagak? Bukan bang, main ML dong di sini nunggu pengkolan. Main ML. Iya, Mobile Legend. Jauh, lu jauh. Lu jauh bang.
Masih puasa. Tar aja bang. Tar aja bang. Abang mau. Lu yang mana sih lu? Sekarang bagaimana ini? Jangan sampai gue marah. Jangan sampai gue naik darah turun. Ganggu lu anak muda sini lu ya. Betul. Gila sampai pada ngadu. Gue pesen sama lu jangan macem-macem. Gue biar kecil kancil bukan sembarang kancil, anak kancil tidur di topo. Nah, gue kecil bukan sembarang kecil, biar begini gue mantannya sama nama Nopo. Mah. Ntar dulu, diem. Apa mantannya siapa? Sama nama Nopo. Ya, supirnya. Ya. Apanya? Gue kan sekarang aja dapetin dulu. Kemarin gue sama Amanda. Dia sini, omelin lagi nih dia nih. Dari kampung sebelah gue Simon bang. Terus lu ngapain kemari? Ya kan di pengkolan. Kagak. Lu tadi bocah-bocah datang ke kita minta tolong ada debt collector katanya di mari. Lu ngaku dah. Di Pangkalan. Nah, jangan sampai gue marah. Jangan sampai gue marah-marah. Udah bang. Udah lu sekarang beli aja. Enggak beli. Beri bang. Lu mau ngaku apa kagak? Ajar aja bang. Lu mau ini? Apa yang mana? Ajar aja bang. Jangan sampai gue naik darah turun bro lu. Yang itu boleh bang. Yang mana? Lu jangan di situ takut ketuker mana lu mana helm. Dia tahu-tahuan helm. Mon, lu bener lu debt collector apa bukan? Bukan. Kalau bukan lu yang bener ngapa, Mak? Katanya di sini abang. Di sini kan banyak dia doang ngatu ini. Jangan gua udah ngomel-ngomelin, tau-tau dia bukan. Tuh. Main, pukul-pukulan tembak-tembakan. Terus apa? Lu ngapain sini? Lu bikin malu gua, lu Katanya di mari, kata Di bocah-bocah di sini. Bocah serak. Udah, gue balik ya bang ya. Lah pamit, Gi. Ya, Babe. Simon, ini mah. Apa lu? Ini temen Alin. Alin, lu deket-deket laki turun-turunin baju, gue damprat lu Alin lu ya. Enggak, jangan macem-macem. Apa lu? Enggaknya, dia tuh temennya. Pulang ya, udah balik pulang berarti nih. Enggak. Lu deket-deketin anak gua, Bang. Nah, kasusnya baru. Oh, lu mau deketin anak gua. Jangan kate-kate lu Simon lu ya. Capung Garut sini. Jangan macam-macam. Lu jangan coba-coba mendeketin anak gua. Dulu ya bang ya. Suara lu dulu benerin. Iya bang. Udah cariin mak, balik dulu ya bang. Penyanyi rock lu, irang banget suara lu. Balik ya. Ya. Dia bukan debt collector, Lin. Lah, abang sih main marah-marah bayar. Assalamualaikum. Apa ini katanya ada ribut-ribut sama debt collector? Begini Gus, begini nih. Gimana? Di mana Gus? Di sini Gus. Ya terserah. Iya Gus, lu jangan di sini. Gus di sini ya. Oh iya. Nah, jadi begini ceritanya nih. Ceritanya kata bini saya di sini ada debt collector. Oh. Ya kan? Nah, kita mah namanya jangan ampe anak sini diganggu ya. Iya, tadi Pak De ke rumah. Nah. Tadi Pak De ke rumah ngelapor sama Abang Firman. Katanya dikejar-kejar debt collector. Katanya ada di Pangkalan nungguin. Debt collector dari alam dohir apa alam goib? Alam barja. Jangan lu aja Bang, lu jangan. Nanyanya ke alam-alam. Itu Gus katanya. Jadi kita kemari. Masalahnya anak-anak pada bocah-bocah pada takut Gus. Nah saya tahu nggak tahu tiba-tiba di sono Bang. Di mana? Di Pangkalan ojek. Ada bocah lagi main handphone, main games. Saya omelin aja. Tapi bagaimana bini saya tuh? Ya memang gak boleh belonjoran tuh. Ilah kedebong pisang. Ilaha ilah. Bangun. Ilah. Abang sih lagi ngobrol. Gue prek selalu gula darah lu, nggak mau buat tidur. Gimana? Jadi bagaimana ini? Iya emang. Tadi saya juga tanya, emang pada ngutang katanya iya. Utang motor? Utang motor Bang, biasa bakal DP motor. Nah terus saya tanya, emang belum pada bayar katanya setoran lagi nggak bagus. Emang gimana sih Gus hukumnya? Hukumnya memberi utang nih, memberikan pinjaman. Utang kepada yang membutuhkan. Ya. Kita mau minjemin nih Gus. Oh gitu ya, jadi kalau sebenarnya itu meminjami itu kan menolong, gitu ya. Jadi pinjam meminjam itu kan bagian dari tolong menolong. Jadi ya lebih baik kalau kita meminjami itu ya boleh kita tagih, tapi jangan terlalu keras lah, gitu ya. Kalau sekarang ini kan kadang-kadang, kalau itu angsuran itu kredit itu. Iya, angsuran kredit Gus.
Nah jadi hukumnya bagaimana tuh? Ya kan namanya orang ngutang kan kudu dibayar. Gitu. Sementara kadang-kadang yang ngutang kagak punya, belum tempat waktunya, nggak punya duit lah, beginilah begitu. Kan juga merugikan yang mengutangi kan gitu. Yang minjemin. Yang niatnya awalnya baik nih Gus. Gitu. Kadang-kadang kan ngutang, ya kalau ngutang duit bahasanya merengek ya kan. Terus udah dikasih pinjem susah naginya. Itu kalau ngutang duit. Kalau ngutang motor, gitu kan maksud lu kan? Iya tawa lagi lo. Kalau orang hutang itu ya harus mau membayar. Harus. Kalau nggak mau membayar, iya kalau nggak mau membayar kan nanti harus bayar di akhirat. Benar. Jadi ada ilmu orang yang hutang, ada ilmu orang yang memberi hutang. Nah terus ini kan tiba-tiba nih yang si pengutang ini kan susah bayarnya sehingga dia menggunakan debt collector gitu ya. Dengan cara memaksa Gus. Gitu. Bagaimana itu? Ya harus kita kembalikan ke peraturan hukum yang berlaku. Kalau setahu kita itu apa ada debt collector seperti itu dalam peraturan hukum kita? Kayaknya kan nggak ada juga gitu ya. Gitu. Iya jadi kadang-kadang begini loh, yang memberi hutang itu tidak memikirkan apakah yang diberi hutang itu kira-kira mampu membayar atau tidak. Jadi kadang-kadang kan motivasinya itu memberi hutang kan tidak untuk menolong tapi untuk mencari laba. Benar-benar. Nah ketika tidak dipertimbangkan kemampuan orang yang hutang, yang meminjam, akhirnya yang meminjam itu tidak bisa membayar, maka disitulah apa itu dikerahkan debt collector. Iya. Tapi kalau misalnya saya menghutangi Mas Firman, saya berpikir bahwa Mas Firman pasti mampu lah. Iya. Itu kan tidak usah pakai debt collector, pasti Mas Firman itu akan membayar. Tapi mungkin juga gini Gus ya, ketika kita memang tidak mampu, udahlah gak usah mengutang kan gitu ya. Betul, kalau kata Rasulullah itu kalau kamu mau menjadi orang merdeka itu kamu tidak punya utang. Nah, gitu. Lu tuh. Merdeka. Ya. Lu. Tapi alhamdulillah sih istri saya emang nggak pernah ngutang Gus. Iya. Cuma ngambil atu. Terus nyatet ya Bang? Itu. Terus abang ujungnya ya. Emang gue juga ya. yang puing. Tapi memang dalam kehidupan modern itu kan tidak bisa tidak orang itu perlu untuk berhutang karena keadaan ya. Keadaan. Ya, apakah lembaga, apakah perusahaan ya kalau tidak pakai hutang kan tidak cepat berkembang. Benar. Apakah negara juga begitu, apalagi sekarang itu tidak sesederhana, persoalan tidak sesederhana zaman dulu. Ya apa sih Gus? Gua geser, lu mah. Kirain ada gempa. Tahu, geser. Gua mah orang yang ini, Parno gua. Gus, tar dulu. Kan kadang-kadang nih banyak yang ngasih pinjam terus misalnya ngasih pinjemnya 100.000 Gus. Terus nanti dia bilang nih, ntar pas balikin ada biaya tambahan ya, jadi lu 150. Dilebihin. Nah, dilebihin. Nah itu gimana tuh Gus? Hukumnya gimana tuh Gus? Boleh apa enggak tuh begitu? Itu kan malah ngeberatin ya sebenarnya ya. Makanya saya tadi menyampaikan bahwa hutang piutang itu bukan termasuk lembaga perdagangan, tetapi termasuk lembaga sosial. Tolong menolong. Karena iya tolong menolong. Makanya misalnya begini, Mas Firman meminjami saya 10 juta. Iya. Saya berjanji sebulan lagi akan mengembalikan 5 juta, sebulan lagi 5 juta. Nah bulan pertama Mas Firman itu dicatat mendapat pahala seperti orang yang bersedekah 10 juta. 1 bulan kemudian saya bayar 5 juta, berarti utang saya masih 5 juta kan? Masih 5 juta. Nah, Mas Firman masih punya uang yang dipinjamkan ke saya 5 juta. Selama 1 bulan saya belum membayar, Mas Firman itu setiap hari dapat pahala seperti orang bersedekah 5 juta. Gitu, iya. Gitu. Makanya itu orang yang meminjami itu boleh menagih, tetapi seyogianya kalau yang ditagih itu belum punya kemampuan, ya sudah yang penting dapat pahala. Kan gitu, syukur-syukur malah nggak usah bayar nggak apa-apa, aku masih ada uang yang lain. Itu ilmunya orang yang meminjami. Jangan Bang, kalau 10 juta iya. Banyak. Tapi beda dengan orang yang ilmunya orang yang pinjam. Orang yang pinjam itu ya wajib membayar. Kalau sudah tanggalnya ya bagaimana caranya harus benar membayar. Gus. Sekarang begini Gus, bagaimana kalau saya minjem 10 juta ke Gus biar Gus dapat pahala? 15 juta Bang. Tadi katanya lah Gus tambah banyak pahalanya, biarin 10 juta buat kita nggak sih? Ini pahalaku udah banyak banget soalnya. Ini yang kurang mah Gus nih, karena ditimbang masih kurang aja.
Nah, Gus, tadi kan Gus bilang tuh, ada juga nih adabnya apa hukumnya orang yang minjem. Kadang-kadang Gus ya, kita minjeminnya bye-bye ya Bang. Iya. Giliran lagi, Susah. ya susah banget. Marahan dia. Kalau nggak hilang Gus. Nah gimana tuh hukumnya buat dianya nih, sebagai orang yang minjem? Kalau saya itu kadang-kadang kan ada teman, ada kenalan mau pinjem. Kalau saya merasa bahwa nilai pinjaman itu kalau tidak dikembalikan itu akan menjadi masalah untuk saya. Lebih baik teman itu saya tolong semampunya. Misalnya dia mau pinjam 1 miliar. Iya. Ya kalau 1 miliar dia nggak mengembalikan itu saya repot. Makanya ya sudah saya bantu aja 50.000. Tapi jauh ya, jauh. Ya enggak lah, ya 1 juta lah. Nah, dari 1 miliar ke gocap gitu. Jauh. Karena begini ya, sekarang itu begini. Ya kan sudah banyak lembaga keuangan yang resmi gitu. Jadi kalau mau pinjam di lembaga keuangan resmi yang diatur oleh pemerintah itu saya tidak memenuhi syarat. Kalau kita tidak memenuhi syarat untuk pinjam di lembaga resmi, maka sebenarnya kita itu seyogianya tidak usah berhutang. Tuh. Gitu. Kembali lagi sih sebenarnya, kalau sekiranya emang tidak mampu, udah. Iya. Nggak usah minjem. Kalau Kadang-kadang gengsi. Iya, dan kalau emang perlu banget jangan lupa minjemnya ke yang udah resmi terdaftar di OJK. Iya, jadi betul. aman. Makanya Kan saya dijamin gitu, Gus. negara Saya itu bukannya kan. saya nggak mau beli mobil ya kan. Saya bukan nggak mau beli mobil. Tapi mobilnya nggak mau dibeli. Sebab emang duitnya kagak. Belum Bang. Belum Bang, ntar kan minjem. Ya. Gitu Gus, ini luar biasa. Tapi begini, kalau kita boleh memberi saran sama Mas Firman dan Mbak Salimar, kalau kita ada uang lebih, kemudian ada teman kita, ada kenalan kita yang perlu dibantu, yang perlu dipinjami dan kebetulan memang mau pinjam, ya dipinjami aja lah. Kalau kita meminjemi itu kan tadi dapat pahala sodako. Kalau kita dapat pahala sodako kan nanti rezeki kita juga diluaskan oleh Allah. Kan gitu. Berin lu, iya. Besok kalau tetangga ada yang minjem duit, hilang. Hilang gimana? Bilang. Oh bilang. Minjem berapa duit. Kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang kita itu egois kan. Kita lagi punya duit banyak, ada teman butuh, bilang pengen pinjem, kita nggak mau, itu kan ya nggak berkah lah. Yeah. Kalau kita ingin hidup kita itu berkah, gembira, rezekinya makin luas, ya kita bagi rezeki yang dari Tuhan. Kalau ada teman pinjem, ya dipinjemi. Iya, gitu. Terus Gus? Apalagi lo? Mau nanya Bang, ini kan banyak banget nih Bang. Banyak nanyanya Gus, emang SD-nya DO soalnya. Apa sih lo? Lo nanya, lo kan masih bagus sama gue jadi pinter. TK-nya DO. Pinter banget. Sejak PAUD udah DO. Gimana Pak Salimar? Bagus. Kadang-kadang nih ya, saya sama laki saya nih kayak alhamdulillah nih kalau ada yang minjem. Yaudah deh Bang, kalau emang gak bisa ditagih kita ikhlasin aja. Nah itu baru. Itu gimana Bang? Oh itu keren banget. Tapi kan dalam hati ada juga ikhlas kagak. Itu belum ikhlas namanya. Iya, itu kan ujungnya abang bilang ikhlasin aja udah Mas. Kalau orang ikhlas gitu, gak usah Gus ke gua lu nanyanya. Lah duit gua lu ambilin lu, gua ikhlas banget. Ya Gus. Nah coba definisi ikhlas kan berarti kan udah serahkan. Iya. Terserah. Iya. Kembalikan ke Allah kan begitu. Betul. Yang Maha Kuasa. Hak istri. Sarangnya. Nah, keutamaannya mengikhlaskan utang, Bos. Ya, utang itu pasti nilainya kan lebih tinggi karena daripada pemberian. Karena orang yang utang itu pasti orang yang membutuhkan. Tapi kalau pemberian belum tentu orang yang kita beri itu membutuhkan. Tapi kalau orang utang pasti membutuhkan. Sebenarnya saya itu tadi mau ngasih uang Mas Firman itu 10 miliar. Tapi saya pikir Mas Firman nggak membutuhkan, jadi ya nggak jadi. Jadi nilainya itu tinggi dan bahkan hari per hari itu dihitung sedekah. Gitu. Jadi itulah Allah Maha Adil juga. Dan begini, ada hadis kan. Jadi sekali-sekali kita baca hadis pakai bahasa Arab lah biar dikira. Coba, ya. Bang, dengerin. Innallaha fi ngaunil ngabdi madamal ngabdu fi ngauni akhihi. Tuhan itu senantiasa menolong seseorang kalau orang itu selalu menolong saudaranya. Maksudnya saudaranya itu sesama manusia. Nah gitu loh. Iya, itulah kenapa harus gotong royong, tolong menolong. Iya. Itu udah bener.
Iya, kalau kita pengen hidup berkah, bahagia gitu loh. Kita berbagi lah. Iya. Tapi emang Gus ya, justru kalau kita ikhlaskan itu semua justru rezeki kita malah kembali loh. Betul. Itu. Iya. Tapi saya nggak setuju kalau ada orang gitu, misalnya saya Gus itu kan artinya juga ustadz kan. Iya. Saya bilang sama Mas Firman, Mas Firman kamu sodakoh lah. Sodakoh 1 juta diganti 10 juta. Terus Mas Firman kan mungkin tanya, sodakohnya kemana? Ya ke gue dong, masa ke orang lain. Nah itu saya nggak suka kayak gitu. Itu modus. Itu modus. Kalau saya yang menyarankan sodakoh, maka seyogianya saya tidak menerima sodakoh itu. Jadi, Mas Firman kau sodakoh lah kepada siapa? Yang penting bukan kepada saya. Nah, istrinya aja. Ya, istrinya aja. Loh, kalau memberi istri itu pahalanya lebih tinggi loh. Nah. Bersodakohlah kepada istri, anakmu, baru yang lain. Jangan sampai ada yang lain. Iya. Seneng aja dia istrinya. Iya. Bersodakohlah kepada istrimu. Yang satu-satunya ini. Tapi begini Gus, menurut saya tuh kalau pantun mengatakan begini, ambil kain buat ngikat kentang. Ya enggak? Kentang diambil dari samsat. Cakep. Jangan banyak-banyak. Di samsat memang ada kentang? Yes, Ya, gimana? samsat ada tukang kentang. Oh ya ada ya. Pantun gua sampai bantah. Jangan apa, Bang. Nih, ambil kain buat ngikut kentang diambil deket samsat. Semakin banyak kita mengutang, maka hidup kita akan sesat. Betul. Iya, karena berat hidupnya nih, beban. Gak tenang hati ya. Nah, gelisah, tidur gak pules. Wah, besok gue ditagih apa gak begitu. Iya. Bagus laki lu gua, jadi lu gemuk. Makanya kita itu berdoa supaya kita itu jangan menjadi orang yang hutang. Tapi supaya kita menjadi orang yang memberi hutang. Bisa gitu. membantu Bisa sesama. membantu. Amin, luar biasa nih ya. Jadi Jadi ngomong-ngomong kita ini sampai kapan ngomongin utang? Ntar lagi juga buka. Kita buka. Iya. Jam berapa udah? Lu udah beli bukaan belum? Jangan ngomongin utang-utang, galak kolak lu ngutang juga, kolak di Ntar gua ke Paci Manti Makin malu gua aja lu. Kemarin bawaan di rumah Pon Aci. Di bang bawaan 2 sama lontong 2 ngutang Gus. Kan jatuh saya Apa punya. gunanya punya suami? Ya, Jadi Gus saya pulang dulu ya. Nyiapin nih. Nyiapin utang. Balik. Enggak kan? Balik gua. Ya abang ngobrol dulu, ntar abang situ. Sama Gus. Udah mau buka. Tapi gue gendeng. Udah mau buka. Gue kagak berasa ya. Ya Allah. Gus, KDRT no. Ya. Ini mah bukan KDRT. Terus apa? Ya Allah namanya saya. Ya Allah. Bang, ntar buka ya bang. Iya. Gus, Assalamualaikum. Salam. Ntar buka. Iya bang. Ilah. Ntar dibuka bang. Iya. Assalamualaikum. Salam. Lu mau gak dibuka juga udah maur. Kredit barang empok bele empok ayo pilih aja piring gelas panci teko dan termosnya. Oi Sini bang, apa kok ade enggak bang, penggorengannya. ya tawa Bang, ini berapa harganya bang? Piring jagung yang ada gambar ijonya. selusin 700 panggirnya 200 semari gocap adi tagi nyap-nyap. Harganya bagaimana? Emang di balik kota utang melulu turutin setan. Empok kenapa sewot mau ngutang apa ngajak berantem. Empok untung aye dikit empok ngutang tarik urat susah ditagi